Pernahkah kamu membayangkan helikopter Black Hawk dikendalikan komputer, bukan pilot? Kabar baik untukmu, U-Hawk solusinya. Sedang dikembangkan Lockheed Martin, U-Hawk adalah versi otonom Black Hawk yang diuji mulai 2026. Oh, itu tahun ini. Meskipun secara teori ini adalah peningkatan logistik dari Black Hawk, penerapan praktis U-Hawk. Penerapan praktisnya. Coba ucapkan itu cepat 5 kali. Ini benar-benar perubahan besar dalam doktrin dan membuka banyak pertanyaan. Apakah pilot layak dikorbankan demi ruang kargo ekstra? Tapi ini tidak harfiah. Bisakah sebuah program sepenuhnya menggantikan seorang pilot? Dan apakah pasukan akan benar-benar mempercayai burung otonom? Jawabannya lebih rumit dari yang terlihat. Dan sekarang kembali ke episode hari ini tentang kemampuan desain Black Hawk. Agar tidak bingung saat menonton video ini, mari kita bahas dua hal ini terlebih dulu. U-Hawk sebenarnya adalah versi tanpa awak dari UH-60 Black Hawk legendaris, bukan desain mandiri. Kita belum pernah bahas ini di Mega Projects, jadi mari gunakan kesempatan ini. Apakah benar kita belum pernah bahas Black Hawk yang akan datang? Kedua, Black Hawk asli dan U-Hawk dikembangkan oleh Sikorsky Aircraft, produsen pesawat legendaris. Namun, Sikorsky diakuisisi oleh Lockheed Martin pada tahun 2015 dan hal ini secara tidak langsung membuat U-Hawk menjadi bagian dari koleksi pesawat Lockheed Martin yang terus berkembang. Black Hawk sangat dipengaruhi oleh Perang Vietnam, meskipun tidak pernah ikut serta di dalamnya. Helikopter sangat penting dalam konflik itu. Berdasarkan masalah di lapangan, Angkatan Darat Amerika Serikat ingin helikopter utilitas yang lebih baik setelah perang. Bell Utility Helicopter 1 Iroquois, dikenal sebagai Huey, adalah helikopter paling penting di Vietnam. Helikopter utilitas ini digunakan untuk transportasi pasukan, pengiriman ulang, hingga evakuasi medis. Namun, Huey punya tingkat kelangsungan hidup yang sangat rendah. Dari sekitar 7.000 Huey yang dikerahkan, sekitar 3.300 jatuh yang berarti hampir 50% tingkat kehilangan. Itu kinerja Huey melawan senjata sungguhan. Namun pada 1989 Huey tentara Spanyol jatuh dekat Madrid akibat roket yang dilempar petani. Itu memang aneh, tapi juga membuat adegan di First Blood terasa lebih realistis. Dan dengan semua itu dalam pikiran, militer ingin fokus pada faktor keselamatan untuk helikopter utilitas mereka berikutnya. Persyaratan desain baru tahun 1972 meliputi keselamatan, keandalan, performa tinggi di ketinggian, dan desain modular. Bisa diangkut C-130 Hercules dan biaya siklus hidup lebih rendah serta fitur lainnya. Menanggapi permintaan ini, Insinyur Sikorsky merancang rotor utama dan ekor 4 bilah dengan profil panjang dan rendah untuk memenuhi kebutuhan transportasi dengan C-130. Desain baru ini dinamai Black Hawk, bukan dari nama burung, melainkan nama penduduk asli Amerika. Pemimpin dan pejuang suku Sauk yang berperang di pihak Inggris melawan Amerika Serikat pada tahun 1812. Sebuah Black Hawk kosong memiliki berat sekitar 12.500 pon atau sekitar 5.700 kg dan dengan beberapa pembongkaran, helikopter ini dapat dengan mudah dimuat ke dalam pesawat angkut Hercules. Black Hawk panjang, 50 kaki 1 inci lebar, 7 kaki 9 inci tinggi, 16 kaki 10 inci dengan rotor utama berdiameter 53 kaki 8 inci. Rotor ini terkenal karena hembusan rotornya yang sangat kuat, menghasilkan lingkaran yang juga sangat kuat. Rotor ini dikenal bisa menjatuhkan orang karena banyak yang tidak siap menghadapi kekuatannya. Menuju Black Hawk, helikopter ini menggunakan dua mesin turboshaft General Electric T700. Helikopter dan hovercraft memakai mesin turboshaft, sedangkan pesawat memakai turbojet. Keduanya sama-sama memakai turbin gas sebagai sumber tenaga. Namun, mesin turbojet menggunakan sebagian tenaga buangan untuk menggerakkan bagian kompresor dan mempertahankan operasi, sementara tenaga yang tersisa keluar sebagai dorongan murni. Mesin turboshaft memiliki lebih banyak kipas di buangan untuk mengambil energi dan mengubahnya jadi tenaga poros keluaran. Mereka menghasilkan tenaga dengan cara sama, tapi penggunaannya berbeda. Turbojet mendorong mesin ke depan dengan mengeluarkan gas, sedangkan turboshaft mengubah energi menjadi putaran untuk menggerakkan rotor dan terbang ke atas. T700 yang menghasilkan 1.900 tenaga kuda poros di Black Hawk juga digunakan pada Apache, helikopter serang ikonik, serta helikopter Super Cobra dan Phenom dari Bell. Tenaga 3.800 HP memungkinkan pendakian 1.640 6 kaki menit dan kecepatan jelajah nyaman 175 mil per jam. 282 km/jam kecepatan maksimum hampir 300 km/jam.
Selain cepat dan andal, mesin T-700 juga sangat tahan. Black Hawk telah membuktikan helikopter ini tetap bisa beroperasi dan mendarat aman meski satu mesin mati atau terkena lemparan batu. Mesin ini didukung tangki internal berkapasitas hingga 360 galon bahan bakar. Namun, modularitas penting untuk angkatan darat, jadi Sikorsky memastikan Black Hawk siap untuk perjalanan lebih jauh. Helikopter ini dapat dilengkapi dengan sistem penyangga perlengkapan eksternal yang juga dikenal sebagai External Store Support System yang pada dasarnya adalah sayap yang diperkuat dan dipasang pada badan pesawat. External Store Support System dapat membawa 10.000 pon senjata dan perlengkapan. Artinya, Black Hawk bisa membawa 2 tangki eksternal 200 galon dan meningkatkan jangkauan dari 370 ke 1.380 mil. Kapasitas penyimpanan krusial dalam perancangan Black Hawk. Black Hawk asli, utility helikopter 60A lalu ditingkatkan menjadi utility helikopter 60L. Meskipun kedua versi helikopter ini memiliki kapasitas angkut 11 orang saat area kargo terisi penuh dan 14 orang saat terisi sebagian atau bahkan 20 orang saat terisi ringan, utility helikopter 60L memiliki kapasitas angkut eksternal yang jauh lebih baik. Daya angkat maksimumnya bisa membawa 9.000 pon kargo eksternal atau 3.200 pon kargo internal beserta penumpang. Total berat lepas landas maksimum jadi 22.000 pon termasuk berat helikopter, sedangkan utility helikopter 60A asli kurang sekitar 1.000 pon. Dalam praktiknya, Black Hawk sering digunakan untuk mengangkut hampi lapis baja penuh dan howitzer M119. Sebuah M119 tunggal memiliki berat hampir 4.300 pon dalam konfigurasi tempurnya. Dan selain hanya menarik meriamnya saja, Black Hawk juga akan mengangkut kru yang terdiri dari 4 orang dan mengisi ruang kargo dengan amunisi. Mereka bisa menyiapkan kru artileri siap tempur dengan cepat. Selain kapasitas angkut, kemampuan konfigurasi juga penting sesuai jenis misi. Black Hawk dikenal sebagai salah satu helikopter paling mudah dikonfigurasi di masanya. Helikopter ini bisa digunakan untuk transportasi pasukan, evakuasi medis, very important person, peperangan elektronik, komando taktis, dan sebagai helikopter serang. Meski kurang lincah, Black Hawk biasanya dipersenjatai 2 senapan, mesin M240, M134 minigun atau GAU-19 Gatling gun, dengan external store support system. Black Hawk bisa membawa pot roket 70 mm, 4 rudal air-to-ground missile, 114 atau 4 rudal air intercept missile, 92 Stinger. Black Hawk juga bisa dipasang sistem penyebar ranjau Volcano, meski jarang digunakan untuk itu. Black Hawk paling tangguh untuk tempur adalah Direct Action Penetrator, singkatan dari Direct Action Penetrator. Dioperasikan Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160 varian Black Hawk ini adalah helikopter serbu khusus tanpa kapasitas angkut pasukan. Black Hawk siluman khusus hanya dibuat 2 unit, keduanya digunakan saat penggerebekan kompleks Osama Bin Laden. Meski desainnya tidak diketahui, kita tahu mereka memakai teknologi untuk mengurangi kebisingan dan jejak radar. Helikopter Search and Rescue E60W adalah varian Black Hawk untuk pencarian dan penyelamatan, mampu membawa 6 tandu dan menyediakan ruang prosedur medis. Firehawk merupakan salah satu model khusus non-militer yang diadaptasi untuk pemadaman kebakaran. Helikopter ini bisa digunakan untuk pengeboman air, evakuasi, pencarian, penyelamatan, dan kebutuhan tim pemadam kebakaran lainnya. Ada Black Hawk operasi malam, pemetaan medan, pengintaian, dan transportasi very important person. Black Hawk hadir dengan atau tanpa kemampuan pengisian bahan bakar di udara, termasuk versi dengan prop khusus. Intinya, Black Hawk menonjolkan fleksibilitas. Fleksibilitas inilah yang membuat Black Hawk digunakan militer di seluruh dunia dan tetap menjadi pemain utilitas utama hingga kini. Meski Amerika Serikat berencana mempensiunkan, mereka memilih MB-75 milik Bell. Black Hawk tetap ada. Ini hanyalah perkembangan evolusi dari helikopter otonom dan U-Hawk. Drone sudah lama ada sehingga helikopter otonom menjadi langkah logis berikutnya dalam pengembangan helikopter. Beralih dari drone ke helikopter tanpa awak bukanlah lompatan besar, apalagi dengan platform helikopter paling serbaguna dalam sejarah sebagai percobaan. U-Hawk bukan versi otonom pertama Black Hawk, tapi akan jadi Black Hawk otonom pertama yang diproduksi massal. National Aeronautics and Space Administration mengembangkan helikopter modifikasi bernama Raskal yang terbang sepenuhnya otonom pada 2012. Meskipun personel tentara berada di dalamnya, penerbangan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh helikopter selama 2 jam. Raskal terbang di ketinggian 400 kaki dengan kontrol, penghindaran, pendeteksian medan, dan pembuatan lintasan yang sepenuhnya otonom.
Kemudian, pada tahun 2014, hanya setahun sebelum Sikorsky diakuisisi oleh Lockheed Martin, perusahaan tersebut mengembangkan Black Hawk yang dapat diterbangkan secara opsional tanpa pilot. OPBH adalah bagian dari program mural Angkatan Darat untuk mengembangkan helikopter pengangkut berawak dan pasokan. Pada dasarnya, kru bisa memilih apakah mereka ingin helikopter diterbangkan oleh pilot sungguhan atau perangkat lunak di dalam pesawat. Untuk tujuan ini, Sikorsky mengembangkan teknologi Matrix yang merupakan terobosan besar karena juga digunakan pada U-Hawk. Teknologi ini meningkatkan fitur otonom Black Hawk, memungkinkan helikopter dikendalikan operator tanpa pilot. Teknologi ini memakai perangkat keras dan lunak untuk memungkinkan penerbangan otonom di lingkungan terbatas. Helikopter ini dapat merencanakan rute penerbangan dan melakukan penerbangan di ketinggian rendah maupun tinggi sambil memperhitungkan area berbahaya yang harus dihindari. Ia juga dapat mengubah rute penerbangan secara langsung, sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, ini menurunkan biaya siklus hidup dan operasional per menara terbang. Mungkin hal terpenting tentang Matrix adalah kenyataan bahwa teknologi ini tidak bergantung pada platform tertentu. Ini berarti teknologi yang sama dapat digunakan pada platform selain Black Hawk. Program tahun 2014 sukses besar dan pada 2022 program ini mendemonstrasikan kegunaan praktisnya untuk misi kemanusiaan di lingkungan berbahaya. Sebuah Black Hawk membawa 14 kotak darah asli dan simulasi seberat total 226 kg. Tanpa satupun anggota kru di dalamnya, Black Hawk tersebut lepas landas dan terbang selama 50 menit menempuh jarak 83 mil atau 133 km. Helikopter turun ke 200 kaki dan melaju 115 mil per jam untuk menyamarkan jejaknya, mensimulasikan protokol penghindaran. Penerbangan berjalan lancar, kini saatnya uji coba kedua. Uji beban eksternal menunjukkan Black Hawk otonom mengangkat kontainer 2.600 pon dengan tali 40 kaki dan terbang setengah jam ke lokasi pendaratan yang ditentukan. Demonstrasi ini juga mencakup bagian opsional dari program Black Hawk yang dapat diterbangkan. Saat mendekat, operator darat mengambil alih kendali helikopter, memerintahkannya melepaskan kontainer dengan aman dan mengirimnya untuk misi evakuasi korban di dekatnya. Setelah tanduk korban simulasi dimasukkan ke helikopter, operator memerintahkan Matrix terbang ke rumah sakit lapangan dengan aman. Selama penerbangan, sistem Batdog terus mengirimkan data vital pasien simulasi ke petugas medis di darat. Sistem Matrix membuktikan Black Hawk mampu melakukan pengisian ulang taktis tanpa pilot di pesawat. Berbeda dengan sebagian besar sistem tanpa awak yang memerlukan operator di darat atau kendali jarak jauh di pesawat, Matrix sepenuhnya otonom dan hanya membutuhkan sedikit masukan. Ini hasil pemahamannya atas lingkungan, berbeda dengan pesawat tanpa awak lain yang hanya mengikuti jalur terprogram. Matrix merespons kondisi secara waktu nyata karena diprogram untuk memahami kondisi penerbangan yang diinginkan dan tidak diinginkan. Inilah ide dasar yang menanamkan benih untuk U-Hawk sekarang. U-Hawk adalah langkah logis berikutnya dalam evolusi Black Hawk otonom. Secara resmi disebut sebagai sistem pesawat tak berawak S-70 dengan S-70 sebagai penamaan sipil Black Hawk. U-Hawk memiliki banyak perubahan dibandingkan dengan Black Hawk yang kita semua kenal dan cintai. Tidak ada kokpit karena tak ada kru di dalam. Secara teori, ruang kargo U-Hawk bertambah 25%, namun dalam praktik kapasitas angkut helikopter ini hampir 2 kali lipat. U-Hawk mampu membawa 4 kontainer intermodal modular, sedangkan Black Hawk hanya 2. Ini sangat penting karena U-Hawk terutama akan digunakan sebagai helikopter angkut. Dan Joint Modular Intermodal Container adalah kontainer standar yang digunakan oleh militer Amerika Serikat untuk mengirim apa saja, mulai dari amunisi hingga bantuan kemanusiaan. Helikopter ini bisa membawa 6 pot amunisi HIMARS atau 2 kanister rudal serang laut berukuran 11 kaki 5 inci x 2 kaki 4 inci. U-Hawk bisa bongkar muat kargo besar lebih mudah dari Black Hawk. Bagian depan didesain ulang dengan pintu clamshell dan ramp menggantikan kokpit. Ramp tersebut sangat berguna untuk hal-hal seperti heavy duty truck Hunter Wolf, yaitu kendaraan darat tanpa awak yang dapat diangkut dan dikerahkan dari U-Hawk dalam kemitraan kendaraan tanpa awak. Kapasitas seling load U-Hawk tetap 9.000 pon dengan muatan internal sekitar 7.000 pon dan total kapasitas angkat 10.000 pon. Artinya kapasitas angkutnya sedikit lebih besar dari Black Hawk asli. Satu U-Hawk bisa membawa lebih dari 33 ton kargo sejauh 100 km dalam 16 jam, sesuatu yang hampir mustahil bagi Black Hawk standar. Karena kru juga butuh istirahat. U-Hawk memiliki jangkauan 25% lebih baik dari Black Hawk dengan maksimum 1.840 mil hampir 3.000 km dan daya tahan 14 jam. Jika U-Hawk hanya berpatroli dan memantau, ia bisa membawa tangki bahan bakar internal untuk memperpanjang jangkauan dan daya tahan.
Ini sangat bermanfaat untuk pasukan Amerika di Indo-Pasifik. Secara teori, U-Hawk bisa terbang dari Guam ke Taiwan, isi bahan bakar, lalu kembali. Perjalanan tersebut jauh di luar jangkauan Black Hawk standar. Perubahan-perubahan ini tentu saja semuanya terjadi karena Sikorsky berhasil menyingkirkan para pilot dan menggantinya dengan komputer. Sebuah Black Hawk tradisional membutuhkan 2 pilot untuk terbang. U-Hawk hanya memerlukan 1 tablet dan operatornya cukup mendapat pelatihan minimal. Menurut Direktur Sikorsky Innovations Igor Cheropinski, hal ini terbukti benar pada Oktober 2025 ketika seorang tentara bukan pilot terlatih mengoperasikan Black Hawk yang didukung oleh teknologi Matrix. Helikopter ini memang bukan U-Hawk, tapi kemampuan otonomnya sama dengan U-Hawk. Seorang sersan kelas 1 Garda Nasional Angkatan Darat Amerika Serikat dilatih merencanakan, memimpin, dan melaksanakan misi Black Hawk lewat tablet dalam 1 jam. Sersan memerintahkan Black Hawk menjatuhkan muatan udara seperti kargo, sling, dan evakuasi medis. Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis, Eskime Bentley, menyederhanakan penjelasan dengan mengatakan, kami hanya mengambil Black Hawk dan memakai sistem otonomi matriks kami, lalu mengubahnya jadi Unmanned Aerial System. Matriks dan cara kerjanya di sini adalah kuncinya. Operator dapat memutuskan seberapa banyak kendali yang mereka inginkan atas pesawat. Mereka bisa menerbangkannya sendiri, tetapi mereka juga bisa memberikan perintah yang lebih umum. Cheropinski menyatakan operator bisa mudah mengarahkan U-Hawk dari bandara A ke B, dan Matrix akan merencanakan rutenya. Semua dilakukan secara otomatis sambil tetap mengikuti prosedur penerbangan yang sesuai. U-Hawk kemungkinan tidak akan mengambil keputusan tempur secara otonom, meskipun Black Hawk jarang dipakai sebagai pesawat tempur. U-Hawk didesain untuk membawa dan meluncurkan lebih dari 30 unmanned aerial vehicle dengan berbagai efek. Semua ini berkat desain Quiver yang memungkinkan peluncuran unmanned aerial vehicle jarak pendek dan menengah dengan efek yang dapat dipilih sesuai misi. Bayangkan Anda bisa mudah mengganti kepala peluru rudal. Inilah variasi yang kita bahas. U-Hawk bisa meluncurkan unmanned aerial vehicle untuk pengintaian, pengacauan, penipuan, pemetaan, serta serangan udara ke darat dan udara ke udara sesuai keinginan operator. Ini memberikan U-Hawk kemampuan tempur yang bisa dibilang lebih banyak daripada Black Hawk, meskipun dengan cara yang berbeda, sementara Black Hawk harus berada di zona tempur untuk bisa berkontribusi dalam pertempuran. U-Hawk dapat meluncurkan unmanned aerial vehicle dari jarak jauh, yang tentu saja mengurangi risiko helikopter jatuh. Yang paling menarik dari U-Hawk adalah meski banyak perubahan dan peningkatan, U-Hawk tetap 95% mirip dengan armada Black Hawk sebelumnya. Artinya, U-Hawk bisa diperbaiki dengan suku cadang Black Hawk tanpa butuh fasilitas produksi baru. Dan mungkin yang lebih penting lagi, ini berarti setiap Black Hawk bisa diubah menjadi U-Hawk jika militer di seluruh dunia bersedia membayar harganya. Pertanyaannya tetap, apa artinya ini untuk masa depan helikopter dalam kapasitas militer? Dan yang lebih penting untuk topik ini, apa artinya bagi Black Hawk? Masa depan peperangan helikopter dengan hadirnya helikopter otonom tampak membawa kita semakin dekat pada peperangan modern. U-Hawk yang senjatanya dikendalikan dari balik layar seperti video game di dunia nyata, bukan solusi akhir helikopter utilitas. Hingga rekaman ini dibuat, belum diketahui apakah U-Hawk akan dipakai untuk keperluan sipil. Black Hawk pemadam kebakaran yang mampu mengirim 1000 galon air sangat berguna. Namun, tidak ada penyebutan tentang model seperti itu yang sedang dikembangkan dalam platform U-Hawk. Memang, U-Hawk sendiri baru dikembangkan sekitar 1 tahun pada saat rekaman ini dibuat. Semua pencapaian sejauh ini sangat mengesankan, apalagi dengan waktu pengembangan yang singkat. Namun, Black Hawk punya warisan penggunaan di sektor sipil yang belum bisa disaingi U-Hawk. Sulit, meski masih mungkin membayangkan U-Hawk digunakan dalam misi pencarian dan penyelamatan. Meskipun U-Hawk dapat dipasangi sensor dan perangkat seperti Black Hawk, Search and Rescue misi Search and Rescue tetap memerlukan pilot dan personel pencarian di lokasi. Black Hawk cukup besar dan berat. Menemukan tempat pendaratan di hutan atau pegunungan biasanya bukan tugas yang dipercayakan pilot pada helikopter otonom. Dalam situasi khusus, pengalaman, insting, dan sentuhan pribadi pilot terlatih sangat penting. Namun, mereka tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh sebuah program, sebaik apapun program itu dibuat dan semahal apapun perangkat kerasnya. Selain itu, profesional pencarian dan penyelamatan di Black Hawk kemungkinan lebih nyaman jika helikopter diterbangkan pilot sungguhan, bukan program. Ini juga masalah besar. Untuk pengangkutan amunisi dan suplai dengan U-Hawk, itu solusi yang bagus. Tapi untuk pengangkutan pasukan, tidak begitu meskipun U-Hawk mungkin benar-benar aman untuk membawa orang di dalamnya. Manusia, termasuk personel militer, biasanya tidak mempercayai teknologi otonom saat menghadapi situasi yang mengancam nyawa.
Survei menunjukkan kebanyakan orang lebih memilih helikopter yang diterbangkan pilot sungguhan dibanding teknologi Matrix. Studi tentang ini juga pernah dilakukan. Studi 2018 Universitas Negeri Arizona meneliti persepsi publik tentang pesawat otonom dengan 157 peserta termasuk beberapa pilot terlatih. Sebagian besar peserta menyatakan nyaman dengan keselamatan penerbangan saat ini dan juga dengan mobil yang bisa menyetir sendiri. Mayoritas mengatakan bahwa mereka akan merasa tidak nyaman dan sangat tidak nyaman jika hanya ada satu pilot, bukan dua, yang mengoperasikan pesawat penumpang. Pada pertanyaan berikutnya, dia mengusulkan penerbangan otonom tanpa pilot di pesawat. Sebagian besar peserta menyatakan ketidaknyamanan dengan gagasan tersebut. Hanya 10 peserta yang mengatakan bahwa mereka merasa nyaman atau sangat nyaman. Sebagian besar peserta yakin penerbangan penumpang otonom tak akan diizinkan karena ketidakpercayaan pada teknologi. Jika diminta naik mobil tanpa pengemudi, jawaban orang bisa ya atau tidak tergantung individunya. Meminta seseorang naik pesawat atau helikopter tanpa pilot kemungkinan besar akan dijawab, "Apa kamu sudah gila?" Jika kita menerapkan logika yang sama pada U-Hawk, kita bisa mengharapkan hasil yang serupa. Walau U-Hawk bukan untuk transportasi pasukan, sebagian orang menilainya sebagai langkah awal menuju platform transportasi pasukan otonom. Belum terjadi dan belum dibicarakan sekarang, tapi mungkin nanti mereka akan mencoba, dan jika itu terjadi, pasukan akan melakukan demonstrasi besar-besaran menentang. Karena tidak ada yang merasa aman terbang dengan pesawat komuter besar. Satu-satunya skenario di mana penolakan mungkin lebih sedikit adalah evakuasi medis. Jika kamu tertembak dan berdarah di ladang, kamu mungkin lebih memilih helikopter otonom daripada tidak ada helikopter. Namun, bahkan helikopter evakuasi medis pun memiliki kru di dalamnya. Mereka akan merasa gugup dan itu memang masuk akal. Pertanyaan yang belum bisa dijawab sampai kecelakaan benar-benar terjadi adalah bagaimana perilaku U-Hawk. Semua orang ingat insiden Black Hawk Down di Mogadishu yang diangkat ke film berjudul sama oleh Ridley Scott. Film itu menggambarkan dengan baik usaha keras para pilot menjaga Black Hawk tetap terbang setelah terkena tembakan rocket propelled grenade. Apa yang akan dilakukan U-Hawk jika terkena tembakan rocket propelled grenade atau jika salah satu sistemnya mengalami kegagalan? Ingat, operatornya bukan pilot terlatih. U-Hawk didesain agar dapat dioperasikan tentara tanpa pelatihan penerbangan. Kemungkinan U-Hawk juga memiliki protokol darurat dalam programnya. Tapi kita tidak akan tahu seberapa baik mereka menangani keadaan darurat yang sebenarnya sampai insiden pertama terjadi. Saat ini, U-Hawk hanya boleh mengangkut amunisi, peralatan, dan pasokan. Tidak diizinkan membawa pasukan, melakukan pencarian dan penyelamatan, atau pemadaman kebakaran. Satu hal yang harus disorot sebagai keunggulan U-Hawk adalah kenyataan bahwa alat ini meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan manusia. Seringkali, pilot menjadi penyebab jatuhnya helikopter atau pesawat, namun hal ini tidak mungkin terjadi pada U-Hawk karena tidak ada pilot. Gangguan bisa saja membuat U-Hawk jatuh permanen, tapi setidaknya tidak ada korban jiwa jika itu terjadi. Wilayah di mana U-Hawk dapat menyaingi Black Hawk adalah pertempuran. Meski bukan helikopter serang utama, Black Hawk tetap bisa dipersenjatai maksimal. Black Hawk jarang digunakan untuk hal ini karena didesain mengangkut pasukan dan peralatan. Namun jika sebuah unit membutuhkan dukungan udara dekat secara langsung dan satu-satunya helikopter yang tersedia hanyalah beberapa Black Hawk, mereka tetap bisa menyelesaikan tugasnya, meskipun lebih lambat dan kurang efektif dibandingkan Apache. Black Hawk juga bisa bertindak sebagai pengawal bersenjata jika diperlukan. Namun, jika Anda melihat Black Hawk dalam konfigurasi serang, kemungkinan besar helikopter itu tetap digunakan untuk mengangkut pasukan atau peralatan. Kadang mereka dikirim ke daerah berbahaya untuk mengantar pasukan atau perlengkapan dan butuh senjata stupwing untuk perlindungan. U-Hawk berbeda soal ini. Belum jelas apakah konfigurasi Stupwing External Storage Support System akan dipakai di U-Hawk. Secara teori mungkin karena ini Black Hawk, tapi tidak disebutkan di Infopax Lockheed Martin atau ada demonstrasinya. U-Hawk tidak memiliki dua senapan mesin seperti Black Hawk karena tidak ada awak untuk mengoperasikannya, dan helikopter ini memang tidak dirancang untuk angkut pasukan. Yang bisa dilakukan U-Hawk adalah meluncurkan seluruh kawanan Unmanned Aerial Vehicle. Itu tentu saja sangat berguna saat pertempuran. Bukan hanya unit darat yang mendapat pengintaian, beberapa Unmanned Aerial Vehicle juga bisa membawa muatan udara ke darat, terutama senjata untuk menghancurkan kendaraan lapis baja atau struktur musuh. U-Hawk mampu membawa lebih banyak senjata dan lebih dari 30 Unmanned Aerial Vehicle, sedangkan Black Hawk hanya sampai 19 Unmanned Aerial Vehicle. Tabung pot roket 70 mm dan 4 rudal udara ke darat. Namun, U-Hawk tidak akan dipakai untuk dukungan udara dekat karena terlalu berisiko terbang dekat area pertempuran. Unmanned Aerial Vehicle jarak pendek dan menengah bisa diluncurkan dari tempat aman. Karena U-Hawk tidak punya senjata lain, tak ada gunanya mengirimnya ke zona pertempuran dan mempertaruhkan pesawat itu ditembak jatuh. Pada Agustus 2025, Sikorsky mendapat kontrak dari Angkatan Darat Amerika Serikat untuk meningkatkan helikopter Black Hawk dengan peluncur drone.
Tripod drone akan dipasang di sayap staf ESS. Meski fungsinya mirip Unmanned Aerial Vehicle U-Hawk, sistem ini tidak memiliki teknologi peluncuran quiver dan tidak bisa membawa drone sebanyak U-Hawk. Artinya, Black Hawk bisa menyerang seperti U-Hawk meski skalanya lebih kecil, namun tetap membahayakan pilot di dalam pesawat. U-Hawk kemungkinan besar jadi solusi utama. Jika perlu drone, U-Hawk juga bisa dipakai untuk pengintaian dan pemetaan medan. Omid Amidi, Chief Executive Officer KISS Limited, produsen instrumen pesawat otonom, menyatakan pemetaan manual dapat menelan biaya $20.000 per mil persegi. Helikopter otonom menghasilkan hasil serupa dengan biaya 10 kali lebih murah dan lebih aman, seperti U-Hawk. Jika Anda mengirimkan pesawat ke wilayah yang belum dikenal, mengirimkan pesawat otonom tanpa awak jauh lebih aman daripada mempertaruhkan nyawa 2 pilot dan seorang kepala kru. 160 TH telah melihat Black Hawk dapat dipasang radar penghindar medan dan turret sensor sehingga bisa terbang sangat rendah bahkan saat cuaca buruk serta menghindari deteksi. Mengapa tidak langsung pasang semua perlengkapan di U-Hawk dan hilangkan peran pilot? Kemungkinan besar U-Hawk akan dipakai sebagai pelengkap, bukan pengganti Black Hawk. U-Hawk dapat dikirim ke lingkungan berbahaya tanpa membahayakan nyawa pilot. U-Hawk mampu menangani tugas sederhana tanpa pilot, seperti mengantar perlengkapan medis atau memindahkan beban berat. U-Hawk juga dapat memberi dukungan udara lewat Unmanned Aerial Vehicle-nya. Namun, untuk operasi sensitif seperti dukungan udara dekat, penetrasi wilayah musuh, pencarian dan penyelamatan, evakuasi medis, dan transportasi pasukan, sulit membayangkan U-Hawk segera menggantikan Black Hawk. Black Hawk dikenal sebagai helikopter dengan reputasi tinggi, digunakan militer di seluruh dunia, bahkan di lingkungan paling ekstrem, serta terbukti sangat adaptif dan tangguh. Pasukan mempercayainya, itu kuncinya. Untuk nyawa manusia, sebagian besar unit memilih Black Hawk daripada U-Hawk. Ada juga ketidaksukaan umum terhadap hal-hal otonom. Sejak AI mulai menguasai internet, megakorporasi dan pemangku kepentingan memaksakan teknologi itu kepada kita dari segala arah. Karena itu, sentimen anti-AI menyebar luas, termasuk pada kendaraan otonom. Meskipun prajurit biasa pada akhirnya tidak punya hak suara dalam menentukan helikopter apa yang akan mereka gunakan, U-Hawk akan berada dalam posisi yang agak sulit begitu mulai beroperasi. Karena saat ini ada gelombang anti-teknologi, mengintegrasikan helikopter otonom ke aktivitas harian akan butuh perubahan besar dalam doktrin. Militer Amerika Serikat kini menginvestasikan lebih banyak sumber daya ke berbagai teknologi tanpa awak seperti drone, helikopter, kendaraan darat, dan tim penjinak bom. Namun, mengembangkan dan menggunakannya secara efektif adalah dua hal berbeda dan yang terakhir butuh perubahan protokol besar agar berhasil. Semua ini masih di masa depan. U-Hawk akan diuji intensif pada 2026 dan jika hasilnya baik mungkin akan diterapkan di tahun-tahun setelahnya. Atau siapa tahu mungkin bahkan tidak pernah. Black Hawk pada saat yang sama perlahan-lahan menuju akhir masa tugasnya. Namun perjalanan itu lambat tapi tetap bernilai meski ada U-Hawk dan Bell MV-75. Walau ada pandangan negatif tentang pesawat, kendaraan otonom, dan AI, bidang ini tetap akan berkembang, terutama di militer. Kita sudah di tengah-tengahnya dan U-Hawk membuktikan kemajuan kita. Namun, langkah berikutnya dan dampaknya pada medan perang modern masih harus dilihat. Terima kasih sudah menonton.